Ada sebuah ayat yang menyatakan kita tidak meminta tetapi diberi. Kita tidak pernah meminta tetapi diberi. Dan ayat ini tidak tertulis di kitab apapun, tidak tertulis di surat apapun, karena ayat ini adalah ayat hidup. Ayat ini adalah ayat hidup. Kalau kita memaknai dan kita benar-benar bisa merasakan apa yang ada pada diri kita, pernahkah kita meminta? Atau pernahkah kita ini berkehendak? Yang pasti kita gak pernah meminta untuk menjadi manusia. Kita pun tidak pernah berkehendak untuk menjadi manusia. Tetapi oleh karena rasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu rasa cinta kasih yang sangat dalam, rasa cinta kasih yang betul-betul bisa kita rasakan, akhirnya kita sebagai manusia sadar. Kenapa? Karena manusia sudah terlahir di dunia ini atas kehendaknya. Kalau memang kita ini terlahir di dunia atas kehendak Tuhan, yang pasti kita harus bisa merasakan Tuhan. Kita harus bisa merasakan pergerakan Tuhan. Tuhan itu diam. Tuhan itu diam. Tuhan tidak bersuara dan Tuhan tidak bergerak. Tetapi manakala kita bisa merasakan bahwa semua pergerakan yang ada di dunia ini adalah gerakannya Tuhan, dan semua yang kita dengar di dunia ini adalah suara Tuhan. Kalau kita berpedoman seperti itu, yang pasti kita tidak pernah memilih dan memilah siapapun dan apapun itu. Karena semua itu kita tercipta sama, nggak ada beda. Ini sangat dalam, ini ayat seperti ini sangat dalam. Saya pribadi merasakan, iya, saya lahir di dunia ini bukan kehendak saya, dan saya tidak pernah meminta untuk lahir di dunia ini. Oleh karena semua adalah kehendak Tuhan, semua adalah kehendak hidup, mau tidak mau saya harus patuh nurut sama Tuhan, nurut sama hidup. Dan di sini hidup itu kan berkuasa bergerak. Jadi kalau diringkas kita bahas jagat kecil, yaitu Tuhan, manusia. Hidup itu bergerak terus. Nah, pergerakan hidup ini kalau kita tidak bisa merasakan betul-betul ini connect kemana, karena manusia ini ada nafsu, ada angan-angan, ada pikiran, ada batin. Kalau kita tidak bisa memilih dan memilah masuk dari pergerakan hidup, dan kita tidak bisa connect dengan kemana arah hidup ini bergerak, kita akan terjerumus, kita akan bertindak yang kurang benar, kita akan bertindak yang salah. Dalam arti kita sebagai manusia harus mempunyai tata krama, unggah-ungguh kalau dalam bahasa Jawa, sopan santun. Sopan santun pada siapa? Pada diri kita pribadi, bukan pada orang lain. Bukan pada orang lain. Kita sopan pada diri kita pribadi. Kita bisa tata krama dengan diri pribadi. Ini nanti akan memancar, akan menyebar ke alam sekitar, akan menyebar ke sekitar kita. Contohnya,
Walaupun nggak ada orang misalnya, walaupun nggak ada orang di sekitar kita diam sendiri, hening sendiri, kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan, bisa menikmati. Apa sih yang kurang dari Tuhan buat kita? Apa yang kurang? Semua sudah tercukupi, secara bentuk maupun secara rasa. Tetapi oleh karena manusia itu masih kurang peka dengan apa yang dirasakan, kayaknya itu benar, ternyata menjadi suatu kesalahan yang fatal. Satu contoh, mencuri. Kalau menurut ajaran agama kan tidak boleh. Tetapi kita sebagai manusia harus peka di situ. Hidup memang nggak melarang. Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk berbuat apa saja. Tetapi kita harus tahu, kita harus peka dengan pergerakan hidup. Kita sebagai manusia harus tahu, oh ini nggak baik, oh ini nggak baik, oh ini yang benar, ini yang salah. Kita harus peka di situ. Tidak asal bergerak, tidak asal bicara. Tidak asal bicara. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus manunggal benar-benar sama itu, benar-benar bisa merasakan itu, karena semua itu adalah kuasanya hidup. Tidak mudah, memang tidak mudah, kita di dunia tidak mudah, banyak tantangan, banyak hal yang harus kita tahu. Banyak hal yang harus kita tahu dan belum kita mengerti. Itu banyak hal. Kalau kita tidak pernah merasakan sendiri yang namanya rasa, lalu kita bercinta sama orang lain, itu namanya kesesatan. Sungguh sangat kesesatan. Kita tahu rasanya lombok, cabai itu pedas, karena kita pernah merasakan, karena kita pernah memakan. Tetapi kalau kita bercerita kepada orang lain, kalau cabai itu rasanya manis atau kecut, dan orang itu nurut dengan kata-kata kita, selamanya orang itu tidak akan pernah tahu rasanya cabai. Dan kemudian kalau dirasakan sendiri, orang lain itu merasakan rasanya cabai, oh ternyata rasanya cabai itu pedas, bukan manis. Berarti orang yang bilang kalau cabai itu manis, berarti pembohong. Pembohong besar itu. Pembohong besar. Tidak pantas mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang pernah dirasakan. Jadinya apa? Dunia bisa menjadi apa kalau saya bilang ya? Hancur karena seperti itu. Jadi, tomat itu kecut karena kita pernah merasakan rasanya tomat. Secara gelar tomat seperti itu, merah, hijau, kulitnya juga halus. Tapi kalau kita terpengaruh dengan luarnya, terpengaruh dengan kulitnya, kita tidak pernah merasakannya, di situ kita akan tersesat juga. Makanya kita harus mencoba, oh tomat ini rasanya pasti manis atau kecut. Melihat kulitnya seperti ini, kita coba. Nah, baru kita tahu. Boleh kita bercerita, boleh kita memberitahu orang, tomat itu rasanya kayak gini. Memang bagusnya seperti itu. Seperti halnya rambutan. Rambutan kulitnya seperti itu. Kalau saya bilang bahasa Jawa murat marit ya. Berantakan kulitnya itu. Tapi kalau kita kupas, kita makan buahnya, manis, juga ada kecutnya, kadang-kadang ada asinnya, dan kita bisa bercerita sama orang lain, bahkan isinya pun bisa kita makan. Ini sekedar referensi buat kita semua. Pernahkah kita ini dulu waktu lahir ke dunia ini meminta
Sudahkah kita ini berterima kasih kepada Tuhan dengan kejadian kita sebagai manusia, tercipta sebagai manusia? Nanti berterima kasih kalau kita dapat uang, kalau kita menang tender, kalau kita jualan kita laris, berterima kasih. Manakala kita nggak punya uang sama sekali, manakala kita ini dagangan kita ini nggak laku sama sekali, manakala kita ini kalah tender, mampukah kita berucap bersyukur, terima kasih kepada Tuhan? Mampukah seperti itu? Padahal hal-hal seperti itu, bentuk-bentuk seperti itu cuma hiasan, bukan nyata. Artinya apa? Suatu saat pasti tidak ada, suatu saat pasti akan hancur. Nah, tetap berterima kasih kepada Tuhan apapun keadaannya. Karena manusia terlahir di dunia ini takdirnya hanya cuma untuk menerima, nggak bisa menolak. Mau nggak mau harus menerima keadaan apapun itu. Dan kita tidak tahu kan, manakala kita mempunyai keadaan susah misalnya, terus gimana cara kita nolak? Apa kita tahu bahwa kesusahan itu akan menimpa diri kita? Kan tidak pernah tahu. Manakala kita nggak punya uang, susah kan? Iya kan, susah kan? Apa kita tahu bahwa kita akan tidak punya uang? Apa kita tahu bahwa kita akan punya uang? Itu semua pemberian dari Tuhan. Artinya kita ini tidak meminta, tapi diberi. Karena apa Tuhan memberi kita? Karena kita tahu betul-betul bahwa Tuhan itu maha segalanya. Cukup. Sekian dulu bincang-bincang saya sebagai pelepas lelah. Apapun yang kita rasakan, tak lepas dari kuasa Tuhan, tak lepas dari kuasanya hidup. Oke, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.